Karena ini haul daripada Abuya Hasan, kita ingin membacakan sedikit daripada biografi yang sudah banyak disebar kepada para murid-murid, para santri dan para alumni, dan dibacakan biasa di acara-acara haul beliau. Siapa itu Abuya Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun? Beliau adalah orang yang berketurunan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nasab beliau sambung kepada Nabi kita Muhammad, dan beliau lahir di Pulau Madura. Abuya Hasan Baharun lahir di Pulau Madura pada tanggal kira-kira 11 Juni 1934. 11 Juni 1934. Beliau dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah yang terletak di Desa Raji, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Habib Hasan bin Ahmad Baharun merupakan putra pertama daripada 4 bersaudara dari pasangan orang tua yang bernama Habib Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar Baharun dengan Syekhah Fatimah Bakhabazi. Syekhah Fatimah Bakhabazi ini adalah ibunda Abuya dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sejak masa kecil beliau sudah ditanamkan kedisiplinan dan kesederhanaan oleh kedua orang tuanya, dan inilah yang juga diajarkan oleh beliau kepada para santri-santrinya. Kita diajarkan di pondok pesantren untuk hidup sederhana, walaupun ada, tapi tetap kita dituntut untuk hidup sederhana. Makanya dulu ketika kita di pondok pesantren, santri tidak boleh makan lauk 2, wajib 1 lauknya, walaupun sisa. Kalau sisa kembalikan ke dapur, bisa buat nanti siang atau buat nanti malam, tidak boleh ngambil lebih. Ini didikan daripada beliau. Kalau orang yang tidak peka mungkin akan menyangka, oh Abuya Hasan pelit, takut kehabisan lauk. Tidak, beliau tidak pernah pelit. Beliau sangat menganggap santrinya itu seperti anaknya sendiri. Bahkan semua putra-putra beliau ketika mondok juga bersama dengan santri-santri yang lainnya tidak pernah dibedakan oleh Abuya Hasan. Santri yang lain tidak boleh pulang ke rumah, ya putra-putranya tidak boleh pulang ke rumah walaupun rumahnya dalam mondok. Nah, jadi sangat disiplin dan juga sederhana. Dulu kita mondok di pondok Darul Lughah wa Dakwah, awal-awal masuk itu benar-benar kita diajak untuk sederhana, dan rata-rata santri yang pertama kali masuk pasti kaget dengan kebiasaan sederhana yang ada di pondok. Kita makan terkadang nasi yang dijatah, tidak bisa ngambil sepuasnya, kemudian lauknya telur rebus. Kalau ternyata jatah telurnya kurang untuk anak-anak yang ada di kamar tempat kita istirahat, maka telur rebus itu dibagi-bagi. Sampai pernah suatu hari kita makan nasi putih, lauknya telur rebus dibagi 4. Bayangkan telur kecil dibagi 4, kuningnya cuma dapat seujung jari. Oke. Itu lauknya. Dan terus kalau lauknya habis, apa yang kita makan? Nasi, garam. Sebab kesederhanaan yang beliau ajarkan ada manfaat yang begitu besar untuk kita. Dalam keadaan apapun kita tetap santai. Dalam keadaan Allah berikan kepada kita nikmat rezeki yang banyak, ya kita syukuri. Kita berikan kepada istri oleh-oleh makanan, atau kita ajak makan yang enak. Di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya, untuk urusan rezeki Allah tunda sebentar, kita tidak pusing. Kenapa? Sudah biasa hidup sederhana. Dibiasakan bertahun-tahun kita di pondok diajarkan untuk hidup sederhana. Kemudian kesederhanaan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya mengantarkan Habib Hasan menjadi sosok yang berakhlak tinggi dan pribadinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji. Selain mendapat didikan langsung daripada kedua orang tuanya, beliau Al-Habib Hasan Baharun juga menempuh pendidikan dasar di Madrasah Makarimal Akhlak yang ada di kota Sumeneb, Madura. Ia juga berguru kepada sang kakek, yakni Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, ayah daripada ibunda beliau. Habib Hasan juga menimba ilmu dari paman-pamannya sendiri, seperti Ustadz Utsman bin Ahmad Bakhabazi,
dan Al-Ustadz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Selepas menamatkan madrasah di Makarimal Akhlak, Abuya Habib Hasan Baharun melanjutkan pendidikan ke PGA yang ada di kota Sumeneb, namun cuma sampai kelas 4. Setelah itu beliau melanjutkan sekolah menengah yang ada di Surabaya. Di kota pahlawan, yaitu kota Surabaya, beliau juga berguru kepada Al-Habib Umar Ba'agil. Habib Umar Ba'agil ini dikenal dengan orang alimnya Surabaya, ahli fikih, cerdas, pintar. Abuya Habib Hasan Baharun juga berguru kepada beliau. Selain belajar ilmu agama, Habib Hasan sejak usia remaja telah menjadi seorang aktivis gerakan keislaman. Jadi beliau termasuk orang organisasi, aktif di beberapa organisasi. Beliau aktif di Persatuan Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPI, dan juga aktif di Pandu Fatah Al-Islam di Sumeneb. Setamatnya beliau daripada SEMEA yang ada di Surabaya, beliau mengikuti ayahnya berdakwah dan sembari berdagang ke Pulau Masa Lembu, juga ada di Madura. Keluarga Abuya Habib Hasan Baharun dikenal sebagai keluarga yang ramah dan suka membantu siapa saja. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka disuruh membayar semampunya. Bahkan tak jarang dibebaskan dari seluruh hutang-hutangnya. Tahun 1966 beliau merantau ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, dan mulai berdakwah dari satu desa ke desa yang lainnya. Uniknya, selama berdakwah beliau selalu membawa seperangkat pengeras suara agar tidak merepotkan masyarakat. Ini contoh luar biasa yang belum bisa saya amalkan sampai detik ini. Saya kajian di Masjid Al-Ikhlas ini, yang yang menyediakan masjidnya. Ini Abuya Hasan berdakwah bawa pengeras suara sendiri. Ya, ini semangatnya beliau dalam berjuang itu luar biasa, sangat patut untuk kita contoh. Kebetulan saat itu pengeras suara masih sangat langka. Beliau juga membawa tabir kain pemisah untuk menghindari terjadinya ikhtilat. Jadi bawa tabir sendiri. Kalau kita di masjid ini sudah ada pemisahnya, saya tidak perlu bawa tabir, tidak perlu melepas gorden yang ada di rumah dibawa ke masjid, tidak perlu. Nah, ini luar biasa. Sehingga yang hadir tinggal hadir saja, tidak perlu panitia repot-repot menyiapkan, semuanya saya yang menyiapkan. Selain berdakwah, Habib Hasan aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif di NU. Makanya sangat heran jika ada yang detik ini mengatakan, oh para habaib atau mungkin termasuk kita bukan NU, akidahnya sesat, anti tahlilan, anti maulidan. Dan jangan saksikan sendiri, pagi hari ini kita baca tahlil setiap rutinan. Di beberapa tempat sebagian besar kita membaca maulid Nabi. Di pelosok kandang rumah Bapak Matori kita baca maulid Subturar. Ahad yang akan datang, malam Ahad yang akan datang di Masjid Al-Islah kita baca maulid Subturar. Ini tuduhan yang terkadang terlontar melewati lisan orang-orang yang tidak mau klarifikasi terlebih dahulu. Hati-hati ya. Guru kita pendiri pondok pesantren yang tempat kita belajar sehingga kita mendapatkan ilmu. Beliau termasuk salah satu pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di Pasuruan atau di Bangil Pasuruan. Beliau dikenal sebagai ahli pidato yang berani dan tegas. Abuya Hasan Baharun punya sifat tegas, sehingga sempat suatu hari beliau berpidato kemudian beliau diperiksa dan ditahan. Jadi bukan hal yang mengejutkan jika kita lihat salah satu daripada santri-santri beliau yang berdakwah dengan ketegasan. Tidak semuanya santri beliau berdakwah dengan ketegasan. Ini indahnya pendidikan beliau. Beliau bisa membagi, dan santri itu bisa terarah sendiri. Oh, ini saya yang harus tegas, oh ini saya yang harus lembut. Dan nyata banyak kita lihat bagaimana ketegasan Al-Habib Bahar bin Sumit, lulusan Darul Lughah wa Dakwah. Bagaimana kelemah lembutan guru kita Buya Yahya, lulusan Darul Lughah wa Dakwah. Bagaimana kelembutan Abuya Al-Habib Segaf Baharun, lulusan putra daripada Abuya Hasan Baharun. Jadi semua cara dakwah terbagi rata oleh para santrinya ya.
Ini kehebatan pendidikan yang diberikan oleh Abu Hasan bin Ahmad Baharun. Dan kita sebagai masyarakat, silahkan Anda pilih. Anda suka ustadz yang berdakwah dengan lemah lembut, beliau sudah sediakan. Beliau sudah didik ustadz yang berdakwah dengan lemah lembut. Anda kepingin ustadz atau suka dengan ustadz yang berdakwah dengan tegas, silahkan, ada. Dan tugas kita adalah belajar. Tugas kita bukan komentari. Maka seandainya ada orang-orang yang berkomentar, oh ustadz ini radikal, oh Habib ini radikal, ini biasanya orang-orang yang bisanya cuman komentar tapi tidak pernah ngaji.